Halo, selamat pagi adik-adik semua. Tapi pun, bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, kabar kalian baik. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama Ibu Mika Dea Agustin, NPM 201305306. Nah, pada video ini kita akan belajar mengenai menganalisis unsur intrinsik dan ekstrinsik film Serdadu Kumbang. Sebelum menganalisis, apa sih pengertian dari unsur intrinsik itu? Unsur intrinsik adalah unsur utama yang membangun sebuah novel, film, cerita pendek, dan sebagainya yang terdapat dalam cerita itu sendiri. Adapun unsur-unsur intrinsik meliputi judul, tema, tokoh, alur, latar, dan amanat. Kita mengetahui apa itu pengertian dan unsur-unsur intrinsik, mari kita menganalisis unsur intrinsik film Serdadu Kumbang. Yang pertama, judul. Apa sih judul dari film ini? Ya, betul sekali, judulnya adalah Serdadu Kumbang, di mana film Serdadu Kumbang ini menggambarkan tentang suasana seorang anak yang meraih cita-citanya dengan semangat seperti seorang serdadu atau tentara. Jadi kita sebagai generasi penerus bangsa, kita yang mempunyai cita-cita yang tinggi, kita itu harus selalu bersemangat layaknya seorang tentara, supaya apa yang kita cita-citakan dapat tercapai. Yang kedua adalah tema. Tema dibagi menjadi dua, yaitu tema minor dan tema mayor. Tema minor terdiri dari sejarah dan pengetahuan. Buktinya apa sih? Nah, buktinya ketika Ame ditanya tentang apa kabar Indonesia hari ini, ia menjawab, Indonesia bermain bola. Lalu salah satu teman prianya bertanya tentang laut alas. Ternyata itu bukanlah laut, melainkan suatu selat yang diapit oleh dua daratan atau dua gunung. Dan salah satu teman wanitanya juga bertanya, dari Rinjani ke Tambora, manakah yang lebih tinggi? Ternyata dulunya lebih tinggi Tambora daripada Rinjani. Hal ini dikarenakan dahulunya gunung Tambora pernah meletus sehingga menghilangkan separuh bagiannya, bahkan sampai mengubur kurang lebih 3 kerajaan. Yang kedua adalah tema mayor. Tema mayor meliputi pengetahuan, cita-cita, dan disiplin. Yang ketiga adalah tokoh. Nah, tokoh dibedakan menjadi dua. Yang pertama tokoh utama dan yang kedua adalah tokoh tambahan. Yang pertama adalah tokoh utama. Apa sih tokoh utama itu? Nah, tokoh utama adalah tokoh yang membawa pesan dari cerita yang dimainkan. Siapa sih tokoh utama dari film Serdadu Kumbang ini? Ya, betul sekali. Tokoh utamanya adalah si Ame. Nah, yang kedua adalah tokoh tambahan. Siapa saja sih tokoh tambahan yang ada dalam film Serdadu Kumbang ini? Yang tahu? Iya, betul semua. Yang pertama adalah Mama Ame, Om B, Acan, Zubaida, Minun, Pak Alim, Pak Openg, Kak Ketut, dan Zakaria. Yang keempat ada alur. Nah, alur yang digunakan dalam film Serdadu Kumbang ini adalah alur maju. Mengapa alur maju? Ya karena film ini berurutan, dimulai dari Ame bermain kumbang hitam, Ame bermain kuda dengan Om B, dihukum dan dimarahi oleh guru, dan klimaksnya adalah di semua murid SDN dan SMP mantan tidak lulus ujian nasional, serta yang terakhir semua murid SDN dan SMP mantan lulus ujian nasional. Nah, yang kelima adalah setting. Setting pada film Serdadu Kumbang ini dibagi menjadi 3, yaitu latar tempat, latar
waktu dan latar suasana. Latar tempat adalah ada di rumah Ame, sekolah, dan bawah pohon cita-cita. Terus pada latar waktu ada pagi hari, siang hari, sore hari, dan malam hari. Dan yang ketiga atau yang terakhir ada latar suasana. Nah, latar suasana ini ada suasana duka saat Minun meninggal, dan suasana senang saat lulus ujian, dan suasana bingung saat Bu Imbo tidak ada di rumahnya. Dan yang ketujuh ada amanat. Nah, amanat yang dapat diambil dari film Serdadu Kumbang ini ada yang pertama, jika kita mempunyai cita-cita, maka kita harus berusaha meraihnya dengan cara yang baik dan jujur. Yang kedua, jangan menyerah untuk mengejar cita-citamu. Teruslah berusaha meskipun dirundung keterbatasan dan kesedihan. Setelah kita mengetahui unsur intrinsik dari film Serdadu Kumbang ini, kita juga akan menganalisis unsur ekstrinsik dari film Serdadu Kumbang ini. Sebelum mengetahuinya, apa sih pengertian dari unsur ekstrinsik tersebut? Unsur ekstrinsik adalah unsur luar yang membangun dan mendukung sebuah film, novel, cerita pendek, dan lain sebagainya. Seperti nilai keagamaan, nilai sosial, nilai budaya, nilai ekonomi, dan nilai-nilai yang dianut masyarakat. Nah, dalam film Serdadu Kumbang ini terdapat unsur ekstrinsiknya, yaitu ada aspek ekonomi, di mana Ame menukarkan seekor anak kambing dengan handphone. Dan yang kedua ada aspek sosial, Bu Imbok membantu orang-orang tua untuk membaca. Dan yang ketiga ada aspek moral, Ame berkorban untuk teman-temannya agar dapat mengikuti ulangan. Sekian video analisis unsur ekstrinsik dan intrinsik dari film Serdadu Kumbang. Semoga bermanfaat dan dapat kalian pahami. Saya akhiri. Selamat pagi Tabi Pun. Selamat bertemu pada video selanjutnya. Bye-bye.